Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bosan dan senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk merawat minimal dan maksimalnya, mudah-mudahan bisa mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para sahabat Nabi membiasakan diri saling mengundang atau bertemu antara yang satu dengan yang lainnya. Dan para sahabat mengatakan, hayya bina nujaddidu imanana. Mari kita berkumpul, kita kopdar istilahnya ya, dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah mengaku beriman, tidak serta-merta lalu membiarkan keimanan kita begitu saja. Minimal kita melakukan maintenance, ini sudah minimal. Lebih baiknya adalah mengupgrade, memperbagus lagi, menaikkan lagi level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita punya motor atau sepeda motor juga tidak hanya dipakai terus? Ada orang naik sepeda motor di pepoyoneto istilahnya, harus ada maintenance, minimal ganti oli minimal. Maka lebih-lebih keimanan kita, maka harus sering dan rutin ya kita melakukan maintenance, atau dalam dunia otomotif namanya tune up, mungkin ya istilahnya tune up. Maka masjid atau majelis ilmu seperti sebuah bengkel di mana para ustadz, para mubarik, para dai sebagai mekaniknya, dan kita minimal melakukan servis rutin, syukur-syukur bisa mengupgrade performa sepeda motor kita. Terlebih masalah keimanan, maka harus senantiasa kita rawat, kita pelihara, kita istiqomah. Dan alangkah lebih baiknya jika ada peningkatan sedikit atau banyak, yang terbaik adanya peningkatan. Diupayakan Bapak Ibu jamaah sekalian, keadaan dan kondisi keagamaan kita 5 tahun yang lalu dengan hari ini harus berbeda. Kalau sama, kita rugi di waktu. Walaupun itu minimal, tetap stabil itu minimal. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, kalau 5 tahun kita hitung-hitung, kita ngaji sudah berapa kali? Dalam 5 tahun sudah berapa puluh, berapa ratus kali kita mengaji. Sedangkan mengaji idealnya kita bertambah ilmunya. Dan kalau bertambah ilmunya, idealnya lagi bertambah amalnya. Kalau amalnya bertambah, maka imannya juga idealnya bertambah. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan
dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan pengamalan ilmu, dan berkurangnya dengan maksiat. Kalau 5 tahun kita sudah ratusan kali mengaji dan mendapatkan banyak sekali ilmu, membahas banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, idealnya bertambah amal, bertambah juga imannya. Kalau tidak naik, berarti salah satu yang harus kita perhatikan, jangan-jangan kita masih banyak melakukan dosa. Artinya harusnya ilmu bertambah, amal bertambah, imannya bertambah, tapi kenapa berkurang? Atau stabil? Dikhawatirkan kita masih terjatuh dalam dosa-dosa, karena al-imanu yanqusu bil maksiyah, iman itu menurunnya karena maksiat. Maka kita berupaya mengurangi, bahkan meninggalkan secara total maksiat dan dosa. Kemudian yang sudah terlanjur kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah. Semoga Allah membimbing dan menolong kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih berkualitas dalam keimanan dan ketakwaan, dan semoga hal ini berlangsung hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Syarhu Fadlil Islam, penjelasan tentang keutamaan, keistimewaan agama Islam. Masuk pada halaman yang ke-69, bab baru. Setelah kita membahas yang terakhir adalah orang yang keluar dari seruan Islam dan masih melakukan perkara-perkara jahiliyah, baik dari sisi keyakinan maupun ucapan dan perbuatannya. Masuk pada bab baru, babu wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Bab tentang kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan semua yang selain Islam. Maksudnya masuk ke dalam Islam itu harus totalitas, dan semua hal yang bertentangan menyelisih Islam harus ditinggalkan. Jadi kalimatnya meninggalkan selainnya, maksudnya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penulis membawa beberapa ayat Al-Quran, kemudian juga ada qaul sahabat, perkataan sahabat atau yang diistilahkan athar. Kemudian juga ada beberapa hadis Nabi SAW dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Surat kedua ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu," atau disambung, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara totalitas keseluruhan. Kita bacakan syarahnya, saya bacakan, nanti saya rangkum. Qala rahimahullah, berkata atau penulis menulis, babu wujubi dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwah. Bab kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selain Islam. Bimakna annaka taqbalul Islam kullah, fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, ay fil Islam iqbaluhu kullah wa la ta'khudhu ba'dahu wa tatruku al-ba'da al-akhar. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil Islam. Qala subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan alladzi yu'minu bi ba'dir rusul aw bi ba'dil kitab aw bi ba'dil islam wa yakfuru bi ba'dil akhar fa huwa kafirun bil jami'. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu.
Yang dimaksud bab masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan adalah maksudnya engkau menerima Islam seluruhnya, menerima seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam, dan jangan mengambil sebagian lalu membuang sebagian. Sebagaimana Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Artinya iqbaluhu kullah, terimalah semuanya, jangan diambil sebagian lalu dibuang sebagian yang lain. Siapa yang melakukannya, maksudnya itu dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, diterima sebagian, sebagiannya ditolak. Sebagiannya diyakini, sebagiannya ditolak. Tidak diyakini, tidak dipercayai. Maka siapa yang melakukan itu, dia telah kafir dari Islam. Tidak ada yang namanya setengah mukmin, setengah kafir. Oh, ini menerima Islam 50%, berarti dia setengah kafir, setengah muslim. Tidak. Walaupun satu aturan saja dalam Islam yang ditolak, bahkan merubah yang tadinya halal jadi haram, yang haram dihalalkan, satu saja aturan, dia telah kafir. Siapa yang kafir dengan satu ayat Al-Quran sama dengan mengkafiri semuanya. Ini sebuah konsep yang harus kita pegang Bapak Ibu. Tidak ada kalimat, oh kalau masuk Islam 50% berarti separuh kafir, separuh muslim. Kalau menerima Islamnya 75%, berarti dia 75% muslim, 25% kafir. Tidak ada. Walaupun 1%, 0,0 sekian persen dibuang, tidak diterima, ada yang tidak dipercaya, ditolak dari ajaran Islam, kafir. Tegas dalam Islam, harus total. Namanya juga kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya, terima semuanya. Kalau ada sedikit saja yang ditolak, maka sudah tidak dikategorikan lagi muslim. Kemudian apa dalil yang lain? Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Dalil tentang kalau orang itu menerima sebagian, menolak sebagian, maka dia kafir, adalah surat An-Nisa ayat 150 151. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka menginginkan pemisahan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman sebagian dan kami ingkari sebagian. Nah, ini katakan bahwa mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman sebagiannya, sebagiannya kami kufur, artinya kami tolak, kami tidak terima. Kami anggap tidak benar, disalahkan. Ya, maka mereka mengatakan demikian, dan mereka menginginkan ada jalan di antara itu, mencari cara yang untuk memisah-misahkan, yang ini diterima, yang ini tidak. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Bahkan dengan kalimat haqqo, tidak diragukan lagi. Orang yang beriman sebagian, menolak dan kafir sebagiannya adalah orang yang benar-benar kafir. Kalau gini Pak, ngeri ya. Dalam arti kita harus kembali melakukan checklist. Adakah perkara-perkara Islam yang kita tidak sepakat, kita tidak setuju? Kemudian ada tambahan lagi dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 85.
afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Al-Quran dan kalian kafir dengan sebagiannya? Maka tidak ada balasan bagi yang melakukan hal itu di antara kalian kecuali kehinaan, kebinasaan, azab yang menghinakan di dunia ini. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan, maksudnya dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras. Dan Allah tidak lalai, tidak lengah dari apa yang kamu lakukan. Secara tegas, orang yang mengatakan kami beriman sebagian ayat, tapi ada ayat-ayat yang kami tidak percaya, kami tidak terima, maka di dunia dapat kebinasaan, azab Allah, di akhir asyadul azab yang sangat keras. Jadi orang kalau sudah berislam jangan nanggung, tidak boleh sebagian-sebagian, harus totalitas. Kemudian saya lanjutkan, fal wajibu 'alal muslimi an yaqbalal islam kullah fayamalu bima yastati'u minhu lakin yu'minu bihi kulli amma an yu'mina bi ba'din wa yakfura bi bil ba'dil akhar fa hadza la yajuzu wa la yakfi aw ya'khudhu minal islami ma wafaqa hawahu wa ma khalaqa hawahu tarakahu fahada idul la yajuz wa la yakfi. Maka wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim untuk menerima Islam seluruhnya dan mengamalkannya sesuai kemampuan. Bukan berarti bahwa saya nggak mampu ini saya nggak akan lakukan. Lakukan sesuai kemampuan. Okay. Lakukan sesuai kemampuan. Kecuali perkara-perkara yang sunnah. Tapi semua yang masuk bagian Islam yang harus dilakukan, lakukan, terima semuanya sesuai kemampuan. Bukan berarti ditolak, tapi dilakukan, diamalkan semampu. Kalau memang tidak mampu lakukan semampunya, tapi tetap harus beriman kepada seluruhnya. Adapun orang-orang yang beriman dengan sebagian dan kufur sebagian, maka ini tidak boleh, la yajuz. Atau ada orang mengambil ajaran Islam itu yang enak-enak, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau menyelisihi, nggak cocok dengan hawa nafsunya, dibuang. Jadi maksudnya beriman sebagian, kufur sebagian itu sing menurut hawa nafsunya enak dan cocok, dia terima, yang lain ditolak. Bagi para bapak, saya dan para bapak, kira-kira syariat Islam itu yang berat itu apa? Paling berat menurut panjenengan apa? Perang, jihad ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita lantas menolak syariat jihad? Padahal itu bagian dari Islam dan harus kita terima. Adapun masalah pelaksanaannya fleksibel. Bukan berarti ditolak. Saya nggak percaya dalam Islam ada ajaran nama jihad itu. Itu ajaran dari mana? Ada orang mengatakan jihad jahat. Masih ingat dulu mantan presiden yang berapa itu bilang jihad jahat. Maka tidak boleh kita terima yang sesuai hawa nafsu, kita tolak. Mungkin para bapak yang paling berat tentunya jihad. Kalau para ibu ini syariat Islam yang paling berat apa, Bu? Pasti poligami. Berat. Betul, berat. Apakah dengan berat itu lalu menolak syariat poligami? Nah, kalau menolak, Islam ini gak adil, gak cocok, ini kayak anu lanang, ini gak terima aku. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau ibu-ibu masih belum sanggup di poligami, sampaikan kepada suami, Pak, saya beriman
dengan ayat-ayat poligami dan saya menerima ajaran poligami, tapi Bapak Ewe seneng ono tapi aku belum iso ngelampahi. Tidak apa-apa kalau begitu, belum bisa melakukannya sampai dungan noe jadi iso ya. Kalau sampean dungo poligami, aku dungo sak wali kuat dungo. Intinya ketidaksanggupan bukan berarti menyebabkan menolak syariatnya, apalagi sampai membenci aturan Allah. La haula wala quwwata. Jangan sampai kufur hukumnya. Ya, bapak-bapak juga jangan gampang menyimpulkan sampai gagal di poligami kafir loh Bu. Lihat-lihat dulu, nggak maunya kenapa? Sampai lupa Pak, bojo siji gak sabar, nanio bojo loro. Nah, misalkan itu ya alasannya, soalnya bojo loro kudu sowan, bareng siji belum sabar kok, ingin nambah. Nah, jadi intinya seluruh syariat Islam, seluruh hukum dalam Islam, seluruh ajaran Islam kita terima bulat 100% dan tidak boleh menolaknya, apalagi sampai membencinya walaupun sedikit. Sebenarnya terkait sanggup tidaknya ini fleksibel. Bukankah Rasulullah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Jadi ada dialog yang terbuka kalau ada yang hal-hal yang memberatkan ya. Nah, ini poin pertama, yaitu ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-208, kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh beriman sebagian dan kafir kepada sebagiannya, karena ada dirasa yang satunya cocok dengan hasratnya, yang satunya tidak cocok. Maka terimalah Islam secara keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat An-Nisa ayat 60. Surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuridu an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Kalau di kitabnya dipotong dan saya baca versi lengkapnya di Quran digital. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum tauhid. Padahal malaikat telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wahai Muhammad, perhatikan, itu ada orang mengakunya beriman, tapi mereka menginginkan, mereka itu menerapkan aturan ya dari tauhid. Nah, kita bahas dulu Bapak Ibu. Minad dukhuli fil islami kafah, termasuk bagian dari masuk Islam secara kafah. Nah, kita rinci. Yang dimaksud masuk Islam keseluruhan itu bagaimana? Maka kata minat dukhul termasuk bagian dari masuk ke dalam Islam secara total, yaitu tahkimus syariati. Fahadihi min umuri Islam. Falladhi yadda'i annahu muslim lakinnahu ya'zilu syari'atu 'anil hukmi wa yuhakkimu al-qawanin fahadha laisa musliman. Yang termasuk bagian kita ini harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, termasuk adalah berhukum dengan syariat Islam.
maka ini termasuk perkara dalam Islam. Siapa yang mengklaim dirinya muslim akan tetapi dia memilih hukum lain selain syariat Islam, dia memilih undang-undang qawanin, dia berhukum dengan undang-undang lain, maka dia bukan muslim. Ngeri Pak? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, maka fahadha laisa muslim. Allah berfirman tadi, alam tara ilal ladzina yaz'umun wa za'ma akdzabul hadits. Kata-kata yaz'umun, wahai Muhammad, perhatikan orang-orang yang yaz'umun adalah akdzabul hadits, orang yang sangat dusta, sedusta-dustanya omongan. Maksudnya begini Bapak, ayatnya tadi jelas. Perhatikan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku kami ini beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Ngakunya beriman dengan Al-Quran tapi tidak mau berhukum dengan Al-Quran, maka itu adalah akdzabul hadis, omongan yang paling bohong. Ya bohong sekali Bapak Ibu. Ngakunya kami beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran yang dilengkapi dengan hadis-hadis yang sahih. Bahkan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, tapi pada faktanya tidak melaksanakan isinya, syariatnya, aturannya, hukum-hukumnya. Maka di sini katakan penulis fahadza laisa muslim, maka dia bukan muslim. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait hukum-hukum yang bukan termasuk Islam, ya, maka di sini kita rinci. Karena ketika kita menyimpulkannya secara serampangan, wah berarti seluruh rakyat Indonesia termasuk saya panjenengan tidak pakai hukum Islam, kafir semuanya. Kan tadi kalimatnya wahal laisa musliman. Nah kalau serampangan pasti disimpulkan kafir. Tapi pancene orang Ustaz nggak menerapkan syariat Islam, kafir. Jadi si muslim siapa Pak? Sekian juta penduduk Indonesia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rinci dulu. Yang pertama, sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa hukum itu harus hukum Allah. Satu, harus hukum Allah. Bagaimana kalau hukum Allah tidak diterapkan? Ya, maka kita tidak pernah ridho. Secara hati tidak mau, tapi kondisi yang memaksa itu. Kalau punya kemampuan harus dirubah. Kalau punya kemampuan, ini agak sensitif saya. Ini harus ditegasi memang begitu. Artinya kita harus hati-hati menyimpulkan serampangan pokoknya sehingga berhukum dengan hukum Allah kafir semuanya. Dirinci dulu, dia tidak berhukum dengan hukum Allahnya, kenapa? Ada sebabnya Pak ya. Kalau serampangan pokoknya sing tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, maka perlu dirinci. Dia tidak melakukannya karena apa? Kira-kira kalau di negeri ini hukum Islam diterapkan apa tidak? Nah, ini juga dirinci bahwa hukum Islam itu luas, artinya mencakup seluruh aturan Islam. Nah, kita rinci. Sekarang kalau di negeri kita sholat 5 waktu dibolehkan apa tidak? Boleh. Pemerintah tidak pernah mengharamkan sholat. Berarti hukum Islam termasuk sholat satu ya. Ketika kita puasa dilarang apa boten Pak? Dan puasa malah dibantu oleh pemerintah. Berarti kan ini juga termasuk hukum Islam. Kemudian bayar zakat dihalangi apa boten, malah ditarik pemerintah ya. Ada basnas ya, basnas. Artinya pemerintah memfasilitasi. Ibadah haji apa dicegah dilarang di Indonesia? Udah cuman agak susah, apalagi dikorupsi gitu masalahnya. Tapi intinya kan pemerintah tidak mengatakan seluruh kaum muslim tidak boleh ibadah haji, tidak boleh menerapkan hukum Islam, yaitu rukun Islam nomor 5. Nah, jadi kalau dihitung-hitung rukun Islam yang 5 bisa kita terapkan. Ya, di negeri ini bisa. Dan rukun Islam ini adalah pokok ajaran Islam, bisa kita laksanakan. Ini bagian hukum Islam. Sekarang berkaitan dengan rukun iman, ada 6. Apakah ada yang dilarang oleh pemerintah kita Pak?
Panjenengan dilarang beriman kepada malaikat, tidak ada. 6 rukun iman semuanya silakan dilaksanakan. Sekarang berkaitan dengan pernikahan, apakah dilarang pernikahan dengan cara Islami? Malah pemerintah mendirikan KUA ya, difasilitasi. Berarti ini hukum Islam juga ya. Kemudian waris pewaris diberi pilihan, silakan mau pakai hukum Islam atau mau pakai hukum negara, membagi waris atau hukum adat silakan. Tapi kita sebagai Muslim sangat bebas dan leluasa melaksanakan hukum waris. Apalagi Pak? Nah, sebenarnya secara umum banyak hukum-hukum Islam di sini yang kita terapkan. Nah, ada beberapa terutama yang berkaitan dengan hudud ini yang tidak diterapkan. Hudud ini hukuman-hukuman bagi pelaku dosa. Contohnya bagi pembunuh tidak ada kisos. Kemudian zina muhson tidak dirajam. Zina ghairul muhson tidak dicambuk 100 kali dan diusir 1 tahun. Pencuri tidak potong tangan. Nah, hukum-hukum ini yang tidak ada di negeri. Jadi kalau kita mengatakan di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, ya perlu dikoreksi juga, tidak semuanya. Ada yang tidak diterapkan, ada yang bisa diterapkan. Berarti masih ada yang belum. Nah, bagaimana dengan yang belum? Apakah kita ridho? Tidak. Sebenarnya secara batin tidak harusnya hukum Islam, tapi tidak berkutik, tidak bisa. Nah, makanya ketika kita tidak berhukum dengan hukum Islam secara totalitas, bukan karena kita tidak mau, tapi belum mampu. Nah, maka kalau ada yang rela, ini yang termasuk kategori kafir ini, apalagi sampai mengatakan hukum manusia lebih baik, wah ini lebih parah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita wajib menerapkan syariat Islam secara keseluruhan sesuai kemampuan. Yang belum mampu kita bukan berarti setuju, tapi belum ada kemampuan karena banyak hal yang harus kita lalui di sini. Tidak gampang. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti syariat Islam secara keseluruhan bisa diterapkan di seluruh permukaan bumi. Sudah jelas ya Pak ya? Jadi tidak serampangan mengkafirkan orang lain, wah ini sampai ini hukum togut, wah aku dewi gak seneng, tapi apa mana nanti sesuai kemampuan. Faktanya yang ngomong pun belum mampu sama sebenarnya, belum bisa menerapkan juga. Jadi intinya bukan karena setuju, apalagi mengatakan lebih baik, tapi belum mampu, itu saja. Oke, jelas ya Pak. Kita lanjutkan. Jadi bagian dari masuk Islam secara keseluruhan adalah harus berhukum dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya atau ayat berikutnya surat Al-An'am ayat 159. Surat Al-An'am ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mengkotak-kotakkan agama mereka, memecah belah agama mereka, maka mereka menjadi beberapa kelompok. Maka wahai Muhammad, tidak ada tanggung jawabmu atas mereka sedikit pun. Kamu berlepas diri dari mereka. Itu kesalahan mereka. Orang-orang yang memecah belah agama Allah menjadi beberapa pecahan. Kita bacakan dulu. Hadza fihi an-nahyu 'anit tafarruqi fid din. Ini adalah larangan untuk tafarruq, mengkotak-kotak, memecah belah agama. Karena Allah menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ai ahzaban wa jama'atin. Hadza damun wa tahdhir. Fal muslimuna jama'atun wahidatun wa hizbun wahid hum hizbullahi wa jundullah. Fala yanqasimuna ila ahzabin wa jama'atin. Wa kullun yad'u ila hizbihi aw ila jama'atihi wa yudillul akhar wa yudillul akharina wa yantaqisul akharina. Hadza la yajuzu bainal muslimin. Hadza min umuril jahiliyah.
Jadi ayat tadi mengatakan sesungguhnya orang-orang yang farraqu, artinya memecah belah agama ini, ahzaban, jadi beberapa kelompok, wa jama'atan, dan beberapa golongan. Dan ini tercela, ya. Dan kaum muslimin itu adalah satu kesatuan. Wa hizbun wahid, satu golongan, yaitu Hizbullah wa Jundullah, golongan Allah dan tentaranya Allah. Tidak boleh membagi-bagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu mengajak orang lain supaya masuk kepada kelompoknya. Ini adalah perkara jahiliyah. Fal wajibu 'alal muslimin an yakunu jama'atan wahidatan wa hizban wahidan wa idza ikhtalafu yatahakkamu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban setiap muslim untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, satu kelompok yang utuh, dan jika mereka berselisih mereka harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam yang tadinya satu, kaum muslimin satu, kemudian ada pecahan-pecahan. Nah, di sini harus kita rinci dulu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau menjadi beberapa ormas? Ada ormas A, B, C, D, dan seterusnya. Apakah ormas itu termasuk memecah belah agama? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang jadi barometer ukurannya, yang pertama, apakah setiap kelompok itu mencetuskan ide, gagasan, ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Islam? Kalau berbeda, berarti ini memecah. Ya. Misalkan, ya, muncul satu kelompok yang berbeda dengan agama yang dibawa atau diajarkan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah, para sahabat. Dia bikin perkara baru, bikin satu kelompok. Yang pertama, apakah dia membuat ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Islam? Kalau tidak, artinya kembali kepada Quran hadis, berarti centang, tidak masalah. Satu. Artinya kalau kita bikin kelompok, bikin klub, bikin komunitas, bikin organisasi, tapi tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, silakan, itu sebagai wadah saja. Bukankah dulu di zaman Nabi saja sudah ada istilah sahabat muhajirin, sahabat ansor? Pertanyaannya, apakah sahabat muhajirin dan ansor akidahnya beda bersama? Sama, cara sholatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, semuanya sama. Hanya untuk membedakan, oh ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ini menolong sahabat muhajirin disebut ansor. Orang Madinah yang sudah beriman lebih dulu kemudian menolong sahabat muhajirin namanya ansor. Tapi secara totalitas agamanya sama persis. Nah, maka kalau ada ormas, ada komunitas, ada apapun, dia tidak mencetuskan ide ajaran baru. Ajarannya ya Al-Quran dan Sunnah, ajaran Rasulullah SAW, berarti tidak masuk kategori memecah belah. Itu hanya wadah saja, ya, untuk mengorganisir, untuk menata, mengatur. Yang kedua, apakah ormas atau komunitas, klub atau kelompok itu memiliki fanatisme kepada kelompoknya? Dan salah satu kaidah fanatik itu adalah benar salah dibela. Kalau tidak seperti itu, centang, nggak masalah. Oh ini saya punya wadah, punya ormas, punya klub, punya yayasan, punya apa saja namanya, berdasarkan Quran dan hadis. Kemudian kalau benar ya saya dukung, kalau salah ya saya salahkan, luruskan. Nah, itu benar, silakan. Punya wadah, punya organisasi dan lain-lainnya. Tapi ketika kita berorganisasi, berkomunitas, punya yayasan atau kelompok apapun, kemudian kita fanatik, artinya fanatik itu pokoknya benar salah tak bedain. Nah ini yang salah. Pokoknya nek dari luar mau benar mau salah tak terima. Tapi kalau dari kelompok saya mau salah mau benar tak terima. Nah ini namanya fanatik. Maka kita wajib fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah dua hal yang menjadi timbangan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59.
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika terjadi tanazu, berbeda pendapat, ada perselisihan, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada hadis. Benar salahnya ditimbang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan karena komunitas, bukan karena ormas, bukan karena kelompok. Dua ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, tidak memunculkan ajaran baru, ya, hanya wadah saja untuk menyatukan visi misi. Ya, dalam dakwah ini kan butuh komando, sebagaimana Allah firmankan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu diupayakan, ya. Ini adalah amal jama'i, istilahnya amalun jama'i, amal bersama. Diupayakan, Allah nyatakan wal takum minkum ummatun, bukan pribadi, umat. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekelompok orang. Karena kalau sendirian dengan orang banyak itu beda kekuatannya. Kalau banyak orang, banyak ide. Kalau sendirian kemampuannya terbatas, ada kekurangan ditutupi sama saudaranya, saling menguatkan. Dalam dakwah ini, ada mubaliknya, ada panitia kajiannya, takmirnya, yayasannya, ada tim multimedianya, bahkan ada tim konsumsinya dari mulai maghrib ambu keren dari tadi. Nah, itu tim konsumsi. Artinya saling melengkapi. Inilah pentingnya satu kelompok, bukan sendirian. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita sholat berjamaah? Ini juga artinya kita harus kompak bersama. Walaupun kadang-kadang namanya sholat berjamaah, kadang-kadang jempol kaki temannya keinjek, kadang-kadang. Maka yang keinjek harus memaklumi, nggak disengaja. Walaupun pas kuenet keinjek, udah disengaja. Yang injek minta maaf. Ini ajaran dalam sholat berjamaah. Ya, begitu Pak, dalam satu masjid, jangankan satu ormas, ya, satu masjid aja kadang keinjek, nggak terima, padahal nggak sengaja. Nah itu biasa, yang keinjek memaklumi dan meyakini nggak sengaja, mungkin kelepasan. Yang menginjak segera minta maaf. Itu yang ajaran dalam sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kalau ada orang mengatakan berormas berarti mengotak-ngotakan Islam, bisa ya bisa tidak, tergantung orang-orangnya. Kalau memunculkan ajaran baru berbeda dengan ajaran Islam, berarti membuat kotak baru. Kalau tiap kelompok itu fanatik dengan kelompoknya, artinya benar salah dihukum, berarti memang mengkotakkan. Dan yang ketiga, seruan dakwah kita tidak mengajak kepada kelompok, tapi kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhan. Adapun kelompok, ormas atau apapun namanya, itu adalah kendaraan kita. Ajakan kita dakwahnya bukan kepada kendaraannya, tapi kepada tujuan akhirnya. Ayo Pak, monggo Pak, kita mau ke Jakarta nih, saya punya kendaraan, ayo bareng-bareng numpak di sini. Nah seperti itu Pak. Bukan semata-mata ngajak di dalam kendaraannya, tapi kendaraannya hanya untuk mengantarkan saja sampai kepada tujuan. Kita dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila ada komunitas, klub, kelompok, paguyuban, ormas atau apapun sejenisnya, apakah itu disebut mengkotak-kotakan agama? Bisa iya, bisa tidak, tergantung kita melakukannya seperti apa. Kalau tidak mengajarkan ajaran baru, tidak fanatik dan tidak mengajak khusus kepada kelompoknya, tapi ke jalan Allah, maka itu hanyalah kendaraan atau wadah yang diperbolehkan, bahkan semakin tertib dalam kita berdakwah jika dibandingkan sendiri-sendiri. Jelas ya Pak? Jadi
Di sini bagian dari kesempurnaan Islam adalah kita tidak mengkotak-kotakan agama, terlebih bangga dengan kelompok masing-masing, sebagaimana Allah nyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan, bagaimana kalau mentingno jamaah dewe, apakah termasuk fanatik? Saya kan punya komunitas, Pak, punya komunitas. Situ kumpulan para relawan, ya hanya sekitar 100 orang. Itu pernah ada lontaran tuduhan, oleh Ustadz Hermanto ini bikin kelompok dan mentingno kelompoknya. Saya bilang bahwa kita ini dalam peduli kepada kaum muslimin mengawalinya dengan orang terdekat dulu, bukan saya koncolnya dibela. Saya bilang namanya relawan, terus ini ada komunitasnya, ada yang susah, ada yang punya utang, ada yang sakitnya, saya dahulukan. Kalau memang hanya mementingkan kelompoknya, kenapa harus berangkat ke Papua, ke Palu, kemudian ke Lombok, ke Cianjur dan lainnya? Itu adalah dalam bentuk kepedulian kepada sesama, tidak hanya kelompok. Maka kalau kita misalkan jamaah sini kok mentingno jamaah, bukan mentingno lah, kita mampunya yang dekat dulu, inginnya semuanya, tapi mampunya yang ini minimal yang dekat dulu lah. Kalau yang dekat saja tidak peduli, ada jamaah kita, teman kita yang sedang susah kita tidak peduli, terus bagaimana yang jauh? Kita awali dulu yang dekat, bukan eksklusif hanya terus pokoknya jamaah ikhlas ditolong nih, jamaah liane jarno ae, bukan itu. Kita mendahulukan tuh yang dekat dulu, nanti giliran yang lainnya kalau sudah tercover. Nah ini satu masjid aja kadang ada yang belum bayar SPP anaknya, ada yang kelit utang, ada yang nggak punya pekerjaan, apalagi Pak, macam-macam. Nah kita cover dulu yang bisa, bukan eksklusif mementingkan jamaah itu, tapi melakukan sesuai kemampuan kita. Nah, itu. Jadi dari sini insya Allah jelas bahwa silakan kalau punya wadah atau kendaraan dakwah, dan kita tidak termasuk orang yang mengkotak-kotakan agama jika tidak memunculkan ajaran baru, tidak fanatik dan tidak mengajak orang atau manusia ke kelompok, tapi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah 3 ayat yang kita bahas dalam bab ini. Masih ada beberapa hadis dan juga ada asar perkataan para sahabat yang belum kita bahas. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu, umur, kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa belajar lebih dalam lagi dan bisa beramal lebih banyak lagi. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.